Love myself. Oh, oke. Fight for us. Love yourself. Ya. Nama lagu. Ya. Ya mungkin itu bisa contoh cara buat dua macam poster nih. Yang pertama ada kami dari Sekota. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu. Hai teman-teman, selamat datang di podcast Trimax. Kita dari kelas 10 Tira. Sebelum lanjut ke topik pembahasan, di sini aku udah ditemenin sama 3 narasumber kita yang cakep-cakep. Thank you. Orang dulu pernah bilang, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus kenalan dulu ya kan? Ya, benar-benar. Kenalin, nama aku Diva yang bakal bawain podcast kita pada kali ini. Lanjut nih ke narasumber kita. Hai penonton. Nama aku Agung Bagus dari kelas 10-3. Halo, aku Gita Saraswati, aku juga dari kelas 10. Halo penonton, kenalin nama aku Lisa Chandra. Aku juga dari kelas 13 bareng Gung Bagus dan juga Gita. Oke, jadi kalian bertiga dari kelas 10 ya? Iya. Siswa tahun pertama nih. Nah, jadi aku mau nanya nih, kesan kalian masuk Sisma tuh gimana sih? Oke, bisa dari Gong Bagus. Kesanku sih sekolah di Sisma itu seru banget. Yang benar. Gimana tuh serunya? Banyak aktivitasnya gitu, guru-gurunya juga bikin ngajar itu seru, kayak menarik gitu. Oke, jadi Gong Bagus kesannya tuh seru. Kalau kita gimana? Kalau kesanku sih ya seru juga sama kayak Gung Bagus, karena emang gimana ya, halamannya tuh luas banget. Dari yang aku kira tuh sempit, ternyata luas banget, kayak halaman rumah sakit gitu ya. Dan ya emang udah pengen masuk ke Sisma gitu buat nempah prestasi juga di sini. So seneng banget. Semoga makin berprestasi sih. Oke, selanjutnya Lisa. Gimana nih Oke. Lisa? Kesan aku selama masuk Sisma sama kayak mereka berdua, menyenangkan banget. Dan menurut aku Sisma itu adalah salah satu sekolah yang paling ideal. Karena menurut aku peraturan sekolahnya itu nggak terlalu ketat, tapi ya tetap bisa bikin kita disiplin juga gitu. Aku juga suka cara guru-gurunya ngajar, guru-gurunya asik dan banyak yang muda-muda. Terus Muda ya. aku juga suka sama kurikulum yang udah diterapin sama sekolah ini. Karena banyak proyek yang bisa kita lakuin bareng-bareng. Contohnya proyek ini nih, podcastnya. Bisa nambah skill kita. Itu aja sih. Bagus ya. Oke, aku mau nanya lagi nih. Ada nggak sih bedanya teman SMA kalian yang sekarang sama teman SMP kalian yang dulu? Mungkin dari segi pergaulan ya. Gimana? Beda banget sih Diva. Soalnya dulu SMP ku nggak ada main circle gitu di SMA ya gitu. Oh, di SMA main circle ya? Iya, agak susah, jadi susah bergaul. Wow. Ya, oke. Jadi
main circle ya berarti. Kalau kita gimana kita? Kalau di aku sih perbedaan pertemanan SMP sama SMA itu jauh nggak jauh ya, karena sefrekuensi teman SMP sama SMA itu mirip. Dan tapi emang di SMA-nya lebih sefrekuensi karena waktu di SMP kan ya pandemi COVID-19 juga, jadi kita lebih banyak di rumah kan, jadi nggak ada Jadi jarang pergaulan, berinteraksi. iya, nggak ada interaksi gitu, jadi lebih ke SMA sih pergaulannya. Oke, so Lisa gimana Well, Lisa? aku. Kalau menurut aku ada sih bedanya. Kayak yang aku bilang tadi, teman-teman di sini di SMA pada asik-asik dan sportif. Bahkan ada teman sekelas aku yang kelihatannya pendiam banget, nggak pernah angkat tangan, jarang ngomong sama teman-teman sekitar tuh. Ternyata ketika diajak ngomong, orangnya asik juga gitu. Nyambung Kayak, ya sefrekuensi. Unexpected gitu, nggak bisa wow gitu ternyata. Terus Oke, kalau misalnya di SMP gimana? oh ya, kalau sedangkan kok di SMP, aku malah sering kena bully sih. Wow, oh my god, Ya. really? Wow. Aduh, Gimana tuh? Bully gimana nih? Dibully gimana? nanti aku cerita. Oke, Mereka dulu deh, mereka dulu. oke. Tadi sempat disinggung sama Lisa soal bullying ya. Ngomong-ngomong soal bullying nih, menurut kalian definisi dari bullying itu apa sih? Oke, bisa dari Gong Bagus. Jadi aku ada baca di internet nih, tapi pakai ini baca. Jadi bullying itu menurutku jadi kayak main ngejek-ngejek gitu, ngejek main-main gitu sama teman-teman, tapi ngejeknya nggak main-main. Gimana tuh? Gimana tuh? Nggak Kayak main. penganiayaan gitu. Oh, dia ngejek, Bukan ngejek. tapi dia tuh kayak masuk banget gitu ya kak? Iya, Oke. Ngejek itu fisik gitu. iya, Iya, fisik, sama gitu, mental ya. mental gitu juga bisa. Oh. Kalau menurut Gita gimana? Kalau di aku sih bullying itu kayak tindakan yang mengintimidasi seseorang. Jadi kayak contohnya ada ya, orang yang lebih tinggi derajatnya itu ngebully atau nindas ngejek orang yang di bawahnya dia. Yang lebih lemah itu ditindas. Oke. Iya sih, iya sih. Kebanyakan gitu emang. Oke, kalau Lisa, Oke, kalau menurut aku sama sih kurang lebih kayak kalian berdua. Bullying itu adalah ketika orang-orang itu menghina kekurangan fisik kita dan menjadikan kekurangan fisik kita itu sebagai bahan candaan. Itu yang paling seringnya kan. benar, sering banget. Bam, ya. Oke, oke. Jadi kalian tadi udah ngejelasin tentang definisi dari bullying ya. Iya. Sekarang aku mau nanya nih, kalian mungkin pernah jadi pembuli atau malah kalian yang dibully? Aduh. Spill nggak nih? Spill dong ya kan? Yuk dari Gong Bagus. Aku sih pernah, soalnya jadi gini dulu pas SD itu, aku kan ada temen nih namanya Sensor. Jadi dia tuh kayak sering ngejek aku, kayak dibilang apa kerempeng gitu, kecil, body Itu shaming. bagus kok. Ah, Body shaming juga ya? Body shaming juga. Wow, parah ya. ya. Terus aku karena masih kecil gitu ya, jadi aku balik ngejek dia kayak Oh, jadi gendut gitulah apa gitu. Oh, Ya jadi dia bagus agak ya. plus size gitu ya. Wow. diajak balik ya. Iya. Oke. Kalau Gita, gimana nih Gita? Kalau di aku sih, ini waktu SD ya, waktu Wow, SD. SD. Ini lebih ke pemalaan sih sebenarnya ketimbang bully. Karena dia SD ya udah main pala-palaan. Aduh. ya karena mungkin pemikirannya masih rendah mungkin ya, Masih bocil. ya, belum Moralnya dewasa, ya belum dewasa. Nah jadi dia tuh selalu minta uang ke aku, padahal dia itu selalu bawa uang yang nominal itu di atas 20 bisa aku bilang. Sedangkan aku cuma bawa uang itu kayak 10.000, 15.000 gitu. Dia tetap malahin aku, walaupun aku udah tolak itu dia masih tetap ngancem gitu lah gini. Oke. Wah. Parah banget ya. Kalau Lisa, boleh ya guys, nggak boleh gitu ya. Kalau Lisa gimana? Oke, kalau sih? aku sama nih kayak mereka berdua, aku juga pernah jadi korban bully. Waktu itu kejadiannya pas SMP nih. Waktu itu aku lagi aktif ikut ekstra football, itu ekstranya semacam golf dan latihannya tuh di luar ruangan, di lapangan itu latihannya, panas-panasan, iya, panas-panasan.
Itu waktu itu juga dekat-dekat lomba wali kota cup ya kalau nggak salah. Jadi latihannya makin intens, latihannya benar-benar dari pagi sampai sore, pagi siang sore. Itu dapat istirahat kan juga. Dapat sih malamnya, cuman emang sibuk banget sih. Malamnya. Terus pas, nah tapi good news, kabar baiknya aku menang di juara 2. Pas Keren ya. thank you. Nah pas naik ke podium, seperti biasa lah foto-fotoan gitu kan. Nah besoknya nih ada temen satu ekstraku, football juga, dia ngirim foto aku pas nerima piagam itu. Iya. Dan dia ngetik kayak item amat neng, pakai emot ketawa sambil nangis tuh kayak. Ini udah termasuk cyberbullying sih. Cyberbullying. Ini kayak ngerti nggak sih, dia tuh ngirimnya tuh di grup satu angkatan, untuk apa coba? Bayangin, malu-maluin banget kan. Gila ya. Ketika aduh Aduh. pengen nutup. Oke. Tadi kalian udah menjelasin tentang apa pengalaman kalian dibully ya. Jadi sekarang aku mau nanya tentang dampak ke kalian itu gimana sih dampaknya? Mungkin kalian jadi lebih pemalu atau gimana ya? Bisa di- Dampaknya sih aku jadi lebih ya pemalu gitu sih, lebih introvert gitu, sama agak dendam gitu sih, masih agak dendam sama dia. Dendaman ya. Iya. Tapi sih sekarang udah nggak terlalu. Udah biasa, udah mulai menerima diri sendiri. Iya. Bisa love myself ya. Iya. Next ke kita gimana? Kalau di aku sih karena pemalaannya itu jadi takut buat bawa uang jajan sehari-hari gitu. Jadi bawa bekal aja sih kataku. Kalau aku nih dampaknya, of course aku jadi insecure, nggak percaya diri, terus malu juga dan takut. Pokoknya segala negatif, apa ya, sifat-sifat yang negatif tuh jadinya kebawa sama diri aku. Tapi sekarang udah nggak sih, udah makin love myself, fight for us. Ya. Nama lagu. Ya gong. Next. Oh my god, ternyata dampak yang dirasakan oleh korban pembulian itu parah Ya ya. parah banget sih. Negatif banget. Jadi sekarang aku mau nanya, gimana sih cara kalian menanggapi tentang kasus pembulian ini? Solusinya gitu maksudnya. Oh, Solusinya oke. gimana? Solusi. Kalau menurutku sih kayaknya sih coba tanyain aja si bully kenapa dia ngebully gitu. Mungkin Nanya kalau ada masalah gitu dia di rumah terus dibawa ke sekolah. dilampiasin ke kamu. Iya gitu. Jadi coba aja bantu gitu, ngomong gitu. Ngomong baik-baik ya solusinya kalau dari Gong Bagus. Terus kalau dari Gita gimana nih Gita? Kalau dari aku sih tolak baik-baik dulu. Kalau emang dianya masih kekeh gitu, tolak secara kasar juga boleh. Kalau misalnya emang si korbannya berani gitu buat nolak. Gimana tuh cara nolaknya? Nolak secara kasar dan halus. Lo jangan malak gue lagi lo. Ya mungkin itu bisa contoh secara kasarnya sih. Cuman kalau secara halusnya mungkin tolong ya aku nggak bawa uang hari ini, aku bawa bekal hari ini gitu. Itu aja sih. Kalau misalnya dimintain bekalnya tuh tolak juga lagi kan. Ya, Stop malak gue. stop malah. Oke, kalau Lisa Oke, gimana sih? kalau aku itu lebih ke gini, lebih nutup telinga aku sih. Aku udah mulai nggak dengerin kata-kata mereka karena menurut aku berhak untuk nggak dengerin dan aku berhak untuk nutup telinga aku. Gitu Benar, sih. kita tuh lebih mending nutup telinga kita. Karena kita nggak mungkin kan nutup mulut mereka Oh, iya, satu-satu. Ya, Iya sih. oke. Gitu aja. Oke guys, dapat disimpulkan ya, cara untuk mengatasi pembulian yaitu dengan kalian semua agar pembulian ini tidak terus-menerus terjadi. Hai guys, kami dari tim Poster. Jadi kami di sini udah buat 2 macam poster nih. Yang pertama ada cara mencegah bullying dan yang kedua fakta menarik tentang bullying. Nah, teman-teman, di poster yang pertama itu adalah cara mencegah bullying. Kira-kira isinya apa aja nih? Apaan tuh? Oke, jadi yang pertama, kalian harus bergaul dengan teman yang bisa memberikan pengaruh positif.
Kalau yang kedua, kalian harus tegas untuk memberikan pendapat atau komentar kalau kalian merasa kurang nyaman. Jangan diem aja. Benar banget. Dan yang ketiga, kalian harus memahami dan menerima perbedaan tiap individu di lingkungan sebaya. Yang terakhir nih, yang keempat, kalian harus bijak menggunakan sosial media seperti menyaring informasi dulu sebelum berkomentar yang tidak-tidak. Selanjutnya ada fakta menarik tentang bullying. Yang pertama itu peristiwa bullying jarang dilaporkan oleh korban karena si korban ini takut diancam oleh si pelaku. Yang kedua itu rentan terjadi pada perempuan karena perempuan dianggap lemah dan memiliki hati yang lembut. Dan yang ketiga itu pelaku bullying bisa berasal dari berbagai latar belakang, mau dia kaya, miskin, kalau emang udah niat ngebully dia bakal ngebully gitu. Nah, untuk fakta yang berikutnya yaitu seorang korban bullying mengalami masalah psikologis seperti stres hingga keinginan self-harm. Seorang yang mendapatkan kata menyakitkan dan perilaku yang menyakitkan dari orang lain akan menjadikan beban pikiran bagi mereka sehingga dapat mengganggu psikologis mereka. Lalu selanjutnya itu sosial media adalah tempat terbesar terjadinya cyberbullying. Nah, di sosial media itu banyak orang yang mengetik sesuatu tanpa memikirkan perasaan orang yang dikritik. Lalu selanjutnya yaitu cyberbullying terjadi 2 kali lipat lebih sering dibandingkan dengan bullying verbal. Nah, kemajuan teknologi ini juga sangat berpengaruh bagi penyebaran berita-berita sehingga yang tidak saling kenal pun bakal terkena cyberbullying. Dan seseorang yang melakukan cyberbullying itu hanya berani di media sosial tanpa bertemu secara langsung. Oke guys, mungkin segitu aja ya podcast kita pada kali ini. Semoga bisa menambah wawasan serta pengetahuan kalian. Nggak lupa aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua. Terima kasih sudah caring dan caring tentang topik kita pada kali ini. Let's stop bullying, be more caring.